Oke, kita masuk ke sesi yang ke-10 ya. Sesi yang ke-10 ini saya kemudian akan mengulas terkait dengan pemilu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kedudukan pemilu itu yang pertama adalah sarana utama dari sebuah demokrasi nih teman-teman. Pemilu itu adalah sarana utama dari sistem demokrasi di Indonesia untuk memilih wakil rakyat. Nah, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu itu kemudian memiliki kedudukan yang penting bagi mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, prinsip adil dan transparan itu menjadi batu uji ya terkait dengan konstitusi, menjamin proses demokrasi yang adil, bebas juga transparan. Kemudian pemilu itu sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Saat kita berbicara masalah kedaulatan rakyat, maka kita akan sedikit mengulik terkait dengan keputusan politik itu berasal dari suara rakyat. Ya. Suara rakyat yang seperti apa? Suara rakyat yang melalui mekanisme pemilihan umum tentunya. Rakyat itu sebagai kekuasaan tertinggi memilih hak dan menentukan siapa sih kemudian yang akan menjadi wakil dan pemimpin atau yang memimpin mereka dalam sebuah pemerintahan. Nah, kita juga bisa menilik ya, menilik di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Ya, jujur, adil. Jadi diadakan setiap 5 tahun sekali dan asas-asas ini itu juga menjamin hak politik warga negara. Hak politik warga negara yang kemudian mencegah manipulasi suara yang dapat merusak legitimasi dari hasil pemilu tentunya. Kemudian terkait dengan pembentukan lembaga negara, ya. Jadi dalam pembentukan lembaga negara itu juga akan mengatur pembentukan DPR nih teman-teman. DPR, kemudian ada DPD, juga pemilihan presiden. Ya. Pemilihan presiden sebagai perwujudan sistem check and balance. Pemilu itu juga akan menjamin regenerasi kepemimpinan, ya, dan representasi yang kemudian sesuai dengan kehendak rakyat dan lembaga-lembaga negara tentunya. Kemudian terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pemilu, di sini terkait dengan dasar konstitusional, nanti teman-teman bisa membaca di pasal 1 ayat 2 UUD 45 bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sarana ekspresinya juga iya, jadi cara formal mengekspresikan kedaulatan rakyat itu dengan pemilu itu tadi. Kemudian kontrol terhadap pemerintahan. Jadi rakyat itu mengontrol kebijakan yang kemudian kebijakan itu dari pemerintah melalui yang namanya pemilihan umum atau pemilu. Kemudian ada beberapa jenis pemilu. Yang pertama, kita harus tahu dasar konstitusionalnya. Jadi pemilu itu dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada posisi yang dipilih. Kemudian tujuannya itu memastikan kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka dalam berbagai lembaga negara tentunya. Kemudian terkait dengan pemilu presiden dan wakil presiden, termaktub di pasal 6A UUD 45 menegaskan jika pemilu itu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, ya. Kemudian prinsip kedaulatan, bagian dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu juga dalam memilih pemimpin negara, kemudian elemen demokrasi juga. Jadi kalau kita berbicara masalah elemen demokrasi, artinya kalau elemen penting dalam sistem demokrasi itu mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.
Kemudian terkait dengan pelaksanaan pemilu, ya, waktu pelaksanaan itu 5 tahun sekali, prosesnya itu melewati berbagai seleksi yang ketat, kesempatan rakyat itu memilih pemimpin yang kemudian mampu mewujudkan visi dan misi mereka. Kemudian keterlibatan masyarakat dan lembaga negara, jadi masyarakat itu nanti eh, menentukan langsung atau berpartisipasi langsung, ya, menentukan pemimpin, suaranya itu setara bagi setiap warga, jadi dianggap sama, sarana mengawasi dan menilai kinerja juga pemerintah. Kemudian dari lembaga negara seperti KPU itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan, Bawaslu itu melakukan pengawasan, kemudian mencegah praktik kecurangan dalam pemilu. Kemudian harapan pada pemilu presiden dan wakil presiden nih. Yang pertama itu terkait dengan kebebasan memilih. Jadi masyarakat itu bebas untuk memilih yang kemudian sesuai dengan harapan dan membawa perubahan positif tentunya. Kemudian menentukan masa depan, jadi pemilu itu tidak hanya menentukan kepemimpinan, tapi juga masa depan, ya, visioner nih teman-teman. Kemudian partisipasi aktif, jadi partisipasi aktif di sini itu adalah momentum bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi. Kemudian ada pemilu untuk memilih anggota DPR. Saat kita